Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jessica Haniel Pikauli, dosen tetap pada program studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah hukum acara pidana yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis tentang prosedur beracara pidana mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Mata kuliah ini juga merupakan pengenalan tentang pengetahuan teoritis dan praktis yang berhubungan dengan masalah penerapan dan pengembangan di Indonesia mengenai hukum pidana formil, dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi penyelidikan, penyidikan pada kepolisian negara Republik Indonesia, penuntutan pada jaksa, pemeriksaan pengadilan pada hakim, dan advokat yang memberi jasa hukum, serta bantuan hukum dalam rangka menduduki atau pendudukan peristiwa pidana secara profesional dan proporsional, serta pembimbingan kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan terpidana. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan menggunakan pendekatan problem based learning atau disebut PBL yang menekankan pembelajaran berbasis nyata. Capaian pembelajaran mata kuliah, di sini mahasiswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi mahasiswa dituntut mampu menjelaskan dan mengembangkan hukum acara pidana sebagai suatu konsep teoritis maupun praktis secara khusus dan mendalam terkait proses acara perkara pidana di pengadilan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik antara lain: pengantar hukum acara pidana 2 pertemuan, penyidikan 2 pertemuan, penuntutan 2 pertemuan, dilanjutkan ujian tengah semester berbasis studi case, pra peradilan 2 pertemuan, pemeriksaan di sidang pengadilan 2 pertemuan, upaya hukum dan upaya hukum luar biasa 2 pertemuan, eksekusi 2 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Bobot yang kami berikan kepada mata kuliah hukum acara pidana ini diantaranya adalah unsur penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap merupakan komponen penilaian kepribadian 20%, keterampilan diantaranya tugas 15% dan kuis 10%, pengetahuan merupakan komponen penilaian UTS 25% dan UAS 30%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara tatap muka. Media pembelajaran yang digunakan adalah ruang kelas, papan tulis, infokus, dan WhatsApp group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang membahas tentang penuntutan. Di sesi ini, mahasiswa akan belajar memahami dan mengidentifikasi pra penuntutan, tugas wewenang jaksa penuntut umum, surat dakwaan, dan pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum ke sidang pengadilan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semua. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita hukum acara pidana dengan topik tahapan penuntutan. Sebelumnya, Ibu minta salah satu Fisya maju berdoa di depan. Silakan. Baik semuanya, mari kita satu dalam doa, berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih dan karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami anak-Mu akan memulai pelajaran, kiranya Tuhan berkati, curahkan Roh Kudus, Roh Hikmat akan wujud kepada kami, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi boleh tertanam dalam otak dan pemikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Baik, terima kasih Virsia. Semua perhatikan ya, kita ada pada tahap penuntutan. Sebelum masuk pada penuntutan, ada yang namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Kalau bicara penyidik itu berarti ada di tingkat kepolisian, ada juga di tingkat penuntut umum. Nah, tahap penuntutan berarti kita bicara terkait dengan penuntut umum atau kejaksaan sebagai lembaga di mana proses penuntutan umum terjadi di situ, dilaksanakan di situ. Berdasarkan ada apa yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau proses beracara, sebelum masuk kepada penuntutan, kita ada pada pra penuntutan. Pra penuntutan yang dimaksud dengan pra penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Berarti sebelum terjadinya proses penuntutan, adanya proses pra penuntutan. Pra penuntutan dia berkembang sesuai dengan proses penyidikan yang terjadi di kepolisian. Setelah terjadi proses penyidikan di kepolisian akan melimpahkannya ke kejaksaan, dan kejaksaan dia akan berkoordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan. Jika saat berkoordinasi dengan kepolisian, jaksa menemukan bukti-bukti yang belum cukup, maka jaksa akan mengembalikan berkas-berkas daripada pihak kepolisian, dan jika pihak kepolisian sudah mengubah semuanya dan memperbaiki sesuai dengan catatan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa akan menerimanya lagi kembali atau biasa disebut dengan P21 karena berkas perkara telah lengkap. Yang berikut kita masuk pada tahap penuntutan. Penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP pasal 1 angka 11. Penuntutan itu adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang baru dengan undang-undang yang lama, di mana undang-undang yang lama dia langsung mencantumkan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, tetapi KUHP yang baru ini tidak langsung ke pengadilan negeri, tetapi dengan nomenklatur yaitu pengadilan yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur. Berdasarkan pakar HTN atau Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana asal Belanda Hugo de Groot atau Grotius yang diadopsi oleh Profesor Andi Hamsta mengatakan bahwa penuntutan itu didefinisikan sebagai hak monopoli dan kedaulatan penuh negara yang diletakkan di tangan jaksa selaku pemilik perkara. Jaksa lah yang berkewenangan penuh sebagai pemilik perkara. Jaksa dia berkoordinasi dengan polisi, dia berkoordinasi dengan pihak pengadilan, berkoordinasi pun juga dengan pihak lembaga kemasyarakatan. Jaksa merupakan gerbang utamanya pengendali perkara atau biasa disebut dengan dominus litis atau dominus litis. Beda antara KUHP lama dan KUHP baru. Kalau KUHP lama dia bicara mengenai ruang lingkup pengadilan negeri yang tadi saya sudah sampaikan, sedangkan KUHP baru melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Parameter perbedaan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 25 ada pada penyelesaian perkara juga atau mekanisme penyelesaian. Kalau di dalam KUHP lama mengenal jalur sidang pengadilan biasa, singkat dan cepat saja, tetapi dalam KUHP yang baru ada yang disebut dengan plea bargain dan juga ada yang disebut dengan different possession agreement atau DPA, atau dengan bahasa Indonesianya perjanjian penundaan penuntutan. Bedanya pengakuan bersalah itu ada pada orang per orang, subjek hukumnya ada pada orang. Kalau misalnya plea bargaining perjanjian penundaan penuntutan itu ada pada korporasi, itu yang membedakannya. Kontrol penghentian untuk tahap penuntutan atau di tahap kejaksaan ada yang namanya SKP2 atau ketetapan penghentian penuntutan mutlak menjadi kewenangannya jaksa atau penuntut umum, atau dengan kata lain diskresinya kejaksaan. Kalau sekarang di dalam KUHP yang baru ada penghentian penuntutan wajib memperoleh penetapan pengadilan. Jadi kalau misalnya penghentian penuntutan yang wajib dilakukan oleh kejaksaan itu dia tetap membutuhkan yang namanya mekanisme judicial control atau penetapan pengadilan. Jadi kontrol dari pengadilan itu penting sehingga proses atau keputusan atau penetapan tetap ada pada pengadilan. Kemudian pendekatan hukum
Yang namanya kuhap lama dia masih berfokus pada kepastian hukum dan pemindahan retributif. Sedangkan kuhap baru dia menginterpretasikan atau mengintegrasikan keadilan restoratif atau restoratif justice secara formal di semua tahap, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, bahkan sampai penyidikan di penuntutan, dan juga sampai pada tahap pengadilan. Itu yang membedakan antara yang lama dan yang baru. Yang berikut, penuntutan berdasarkan dominus litis dan paradigma keadilan restoratif dan plea bergain, pengakuan bersalah, serta different position agreement DPA, perjanjian penundaan penuntutan. Berbedanya antara asas dominus litis terukur oleh jaksa mengendalikan penuh perkara-perkara, namun wajib mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan untuk di delik-delik tertentu. Misalnya, restoratif justice harus diutamakan, atau plea bergain harus diutamakan, atau DPA harus diutamakan. Baru proses bisa dilanjutkan. Yang membedakan antara restoratif dengan plea bergain itu antara pelaku dengan instansi atau kejaksaan. Sedangkan restoratif justice itu antara pelaku dengan korban. Instansi atau kepolisian atau lembaga apapun, kejaksaan pun, dia akan hanya sebagai fungsi kontrol, hanya sebagai perantara antara pihak korban dan pihak pelaku. Di dalam plea bergain atau KUHAP, di dalam pasal angka 17 KUHAP baru, tujuannya yaitu untuk mempercepat peradilan dan menghemat anggaran negara. Oleh sebab itu, tidak perlu melakukan proses yang panjang sampai pada tahap pengadilan, tetapi diutamakan proses yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau biasa disebut restoratif justice maupun pengakuan bersalah atau DPA. Tugas dan wewenang JPU, Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan penuntutan. Tugas utamanya yaitu menerima, kemudian memeriksa berkas perkara dari penyidik, menetapkan status penahanan terhadap tersangka jika syarat objektif dan subjektifnya terpenuhi. Kemudian menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan menghadirkan alat bukti, saksi-saksi, dan membuktikan dakwaan di persidangan. Menuntut hukuman, seberapa besar hukuman, itu adalah tugas dari dan kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Berikut, jadi fungsi surat dakwaan itu, bagi hakim, surat dakwaan itu merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Itu berdasarkan dakwaan yang dibuat. Kemudian, bagi penuntut umum, dakwaan itu merupakan dasar pembuktian yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Jadi dia merupakan pembuktian yuridis, yang mana akan dituangkan semua pembuktian di dalam satu dakwaan. Kemudian, bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Jadi, berdasarkan dakwaan itu, maka terdakwa bisa melakukan pembelaan. Kemudian, surat dakwaan. Surat dakwaan itu terdiri dari 5. Antara lain, dakwaan tunggal, dakwaan subsidiar, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dan kombinasi. Di mana dakwaan tunggal itu jaksa penuntut umum sudah yakin dengan keputusannya bahwa tidak ada lagi unsur tindak pidana lain selain pidana yang sudah diyakinkan bersalah adanya sesuai dengan bukti-bukti minimal 2 alat bukti. Kemudian dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar itu dia bertahap atau dia berjenjang antara dakwaan yang berat atau pasal yang terberat dengan pasal yang ringan. Pasal terberat dikasih masuk atau dimasukkan ke dalam dakwaan primer, sedangkan pasal yang ringan dimasukkan ke dalam dakwaan subsidiar. Dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif itu merupakan dakwaan ada alternatif atau keraguan-raguan yang di dalam jaksa penuntut umum, sehingga dakwaan itu jaksa penuntut umum mulai mengambil dakwaan lebih dari 1 dengan kata kuncinya yaitu atau. Jadi kalau misalnya ada dakwaan atau ada tuntutan atau ada pasal yang dirasa bisa untuk masuk dan mempunyai bukti yang cukup, tetapi ada juga pasal yang lain dirasa juga lebih cukup buktinya dan masuk di dalam dakwaan atau di dalam tindak pidana tersebut, kemudian ada juga pasal yang lain, maka
Pasal-pasal itu dikasih masuk secara bersamaan dan dibuktikan secara bersamaan juga. Sehingga hakim tinggal menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipakai sebagai proses atau putusan pemidanaan. Dakwaan kumulatif digunakan jika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau konkursus realis. Dia menggunakan kata dan. Jaksa wajib membuktikan seluruh lapisan dakwaan satu persatu tanpa kecuali. Nah, bentuk formasinya surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum ketika seorang terdakwa didakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi, yang berikut dakwaan kombinasi atau campuran. Bentuk dakwaan paling kompleks yang menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa bentuk dakwaan sekaligus. Jadi dikombinasikan juga beberapa bentuk dakwaan. Biasanya menggabungkan bentuk dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar untuk mengantisipasi kejahatan yang variatif atau memiliki modus operandi luas. Misalnya saja pada perkara pertama misalnya korupsi. Nah, setelah korupsi itu dianggap saja sebagai model subsidiar. Kemudian korupsi model A bersama ada korupsi model B, tingkatannya lebih luas, yang dikorupsikan lebih besar jumlahnya dengan yang lebih kecil, atau pejabat, atau tidak pejabat, dan lain-lain sebagainya dikategorikan berbeda. Dan kemudian ada juga, selain tindak pidana korupsi, setelah dia mengambil yang bukan miliknya, yang adalah milik negara, dikorupsikanlah dan disimpan, disebut dengan pencucian uang. Nah, itu dijadikan sebagai barang bukti dan dijadikan sebagai tindak pidana yang patut dikasih masuk atau dimasukkan ke dalam dakwaan kombinasi. Sama halnya dengan dakwaan subsidiar menggunakan kata sama halnya dengan dakwaan kumulatif menggunakan kata dan. Karena pada dasarnya pencucian uang itu harus ada tindak pidana sebelumnya atau asal. Oke, yang berikut. Jika jaksa salah menjabarkan alur perbuatan pidana secara tumpang tindih, terutama dalam dakwaan kumulatif atau gabungan, karena dakwaan dianggap kabur, maka batal demi hukum. Kalau misalnya dakwaan itu dianggap kabur atau tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Yang berikut, kita akan masuk pada bedah kasus. Jadi, ibu akan membagikan kelompok, 3 kelompok. Satu kelompok sebelah sini, sebelah kiri ibu. Kelompok kedua di tengah, kelompok ketiga ada di sebelah kanan. Silakan kalian nanti akan berdiskusi terkait dengan kasus yang akan ibu berikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ibu. Teman-teman tolong perhatikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1. Ya, kronologi kasus. Terdakwa bernama Franklin secara spontan memukuli saksi korban Herpi Tetelepta. Kemudian dipukul menggunakan balok kayu. Pemukulan tersebut mengakibatkan wajah memar dan robek di bagian kepala, sehingga korban harus dijahit, namun tidak menimbulkan bahaya maut. Oke, pasal yang kami gunakan di sini pasal 466 ayat 1 dengan bunyi, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Oke, dakwaan yang kami gunakan di sini adalah dakwaan tunggal. Ya baik, di sini yang saya mau bertanya, apakah itu tidak masuk di pasal berencana, karena dari pihak Anklin mau memukuli saudara Herpi dengan kayu balok, dia mencari kayu balok itu, dia sudah berencana untuk mengambil kayu itu dan memukul. Jadi apakah itu tidak masuk dalam berencana di pasal 459? Terima kasih saudara Herpi atas pertanyaannya. Ya, ini kenapa kami kelompok 1 tidak menggunakan pasal berencana, karena dari awal tidak ada mens rea, kemudian ini spontan. Jadi ini terjadi cecokan adu mulut antara saudara tersangka dengan saudara korban, yang menimbulkan saudara tersangka ini emosi, lalu dia tiba-tiba spontan melihat apa yang ada di seputaran situ, karena ini terjadinya di tempat terbuka, ruang terbuka. Jadi ini kami tidak menggunakan pasal berencana, ini karena ini spontan.
Bapak dan Ibu dosen sekalian, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Surat dakwaan yang kami pilih yaitu surat dakwaan primer. Terdakwa Ramos pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 di depan rumah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Julian. Perbuatan tersebut bermula ketika terdakwa merasa sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya oleh korban Julian. Perasaan dendam tersebut kemudian mendorong terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Sebagaimana dari rencananya, terdakwa membeli sebilah pisau yang akan digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya, terdakwa mengintai rumah korban selama 3 hari berturut-turut guna mengetahui kebiasaan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Setelah memperoleh kesempatan pada saat korban keluar dari rumah, terdakwa mendekati korban dan dengan sengaja menusuk pisau yang telah disiapkan sebelumnya ke tubuh korban beberapa kali hingga korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dan didahului adanya perencanaan yang matang. Sebagaimana dibuktikan dengan pembelian senjata tajam, pengintaian terhadap korban selama 3 hari, serta pelaksanaan pembunuhan pada waktu yang telah dipilih oleh terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan membuka sesi pertanyaan dari kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Yang diberikan, saya mau bertanya terkait dakwaan yang digunakan oleh kelompok 2, dakwaan tunggal. Apakah benar-benar kelompok 2 yakin bahwa dengan hanya satu dakwaan itu bisa membuat hakim yakin bahwa itu merupakan satu tindak pidana dan bisa diputuskan? Hal-hal apa yang mempertimbangkan sehingga saudara hanya menggunakan satu dakwaan? Tolong jawab. Oke, di sini kita mau bertanya tentang, tadi yang sudah dijelaskan kronologinya, tetapi dalam pidana Indonesia wajib melapor itu kan 2 alat bukti, tetapi dalam kronologi tersebut hanya punya 1 alat bukti, yaitu cuma pisau. Apakah perkara tersebut bisa dilanjutkan atau dilaporkan ke polisi untuk naik ke tahap yang di atas? Itu mungkin dari saya. Ya baik, di sini kami akan menjawab. Ya baik, karena ini dalam kasus posisi yang ada di sini, itu perbuatan terdakwa itu dilakukan kesengajaan karena dahulunya terdakwa itu sudah merencanakan dan dia sudah dari awal dia sudah membeli pisau, sebelum dia membeli pisau dapur, dan dia juga sudah mengintai rumah daripada korban yang dia mau melakukan tindak pidana ini. Dan pada saat korban keluar dia langsung melakukan tindak pidana tersebut. Jadi di sini kami rasa pasal yang kami tentukan itu pasal 459, yaitu pembunuhan berencana, karena dia sudah menyiapkan semuanya itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Dilihat pada kasus posisi, Cindy tertangkap tangan oleh polisi sedang membawa 1 unit laptop milik orang lain tanpa surat atau dokumen lengkap di terminal bis. Di satu sisi ada indikasi kuat Cindy mengambil laptop tersebut dan mencuri di terminal bis. Atau juga Cindy bisa saja membeli laptop dengan harga murah dari orang asing yang tidak memiliki surat atau dokumen lengkap. Pasal yang kita ambil yaitu pasal 476, di mana pencurian biasa, karena unsur yang paling kuat yaitu mengambil barang milik orang lain di terminal bis. Untuk itu ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori 5 sebesar 500 juta. Dakwaan yang kita ambil yaitu dakwaan subsidiar dalam hal ini karena alasan indikasi kuat Cindy mencuri di terminal bis dan melihat pada pasal yang berlaku, jadi kita mengambil dakwaan subsidiar. Selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi kelompok untuk bertanya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 terkait penggunaan pasal dan dakwaan. Pasal yang digunakan di sini pasal 476 pencurian ringan. Kemudian dakwaannya subsidiar. Kenapa tidak ada pasal cadangan? Karena dakwaan subsidiar ini kan harus ada pasal lapis.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami kelompok 3 ralat dalam menganalisis kasus. Untuk itu kami menambahkan pasal yang dimana pada pasal 591 KUHP tentang penadaan, yang dimana unsurnya itu membeli, menyewa, menukar, dan menerima, serta menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Untuk itu juga diperkuat lagi dengan dakwaan yang kami ambil, yaitu dakwaan subsidiar, di mana alasan indikasi kuatnya itu Sandy mencuri di terminal bis, dan juga bisa saja ia menyimpan dan membeli dari orang asing dengan harga yang murah. Sekian dan terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah hukum acara pidana dengan pokok bahasan penuntutan yang berfokus pada topik memahami proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum melalui proses hukum acara pidana. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak menganalisis dan mengidentifikasi tuntutan dan dakwaan berdasarkan tindak pidana yang terjadi atau kasus posisi melalui paparan, materi, tanya jawab, dan juga diskusi. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa diminta membuat tugas diskusi masalah atau kasus kelompok yang nantinya akan dipresentasikan. Mereka belajar mengasah keterampilan berpikir, investigasi, riset, dan mengutamakan analisis, menalat, dan mengkomunikasikan. Saya berharap cuplikan pelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan di masyarakat dan dunia industri. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 12 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.